Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febrina, NIM 19 Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan rangkuman materi kuliah manajemen sumber daya manusia dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Hendra SEMM. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Di sini kita lihat dulu apa itu manajemen. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam perusahaan ataupun organisasi. Setiap perusahaan dan organisasi memiliki tujuan. Tujuan utama perusahaan dan organisasi adalah mendapatkan keuntungan atau laba yang dapat mensejahterakan pemilik dan karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Manajemen berasal dari kata to manage, artinya mengatur. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya manusia (SDM) didefinisikan sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi, para praktis SDM harus mengambil penjurusan industri dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah sumber proses perencanaan, pengorganisasian, penghargaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan mengadakan pengembangan, pemberian, dan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian sumber daya manusia agar tercapainya berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. 2. Menganalisis jabatan dan pekerjaan. 3. Perekrutmen dan penyeleksian karyawan. 4. Perkenaan latar belakang perusahaan. 5. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. 6. Penilaian prestasi dan kinerja. Mari kita masuk ke materi kedua, perencanaan sumber daya manusia. Menurut Abdul W. Sherman dan Gordon W. Balaban dalam Hadarim Nawawi, perencanaan SDM adalah proses mengatasi dan membentuk ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerak tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. 2. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja. 3. Untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. 1. Memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek sumber daya manusia atau terhadap keputusan bisnis. 2. Memprediksi adanya ketidakkeseimbangan yang mengetahui biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol. 3. Dapat menempatkan man on the right place dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tahap atau proses perencanaan sumber daya manusia. 1. Memperhatikan faktor strategi dan tujuan organisasi. 2. Analisis terhadap ketidakseimbangan antara penawar dan permintaan SDM. 3. Membantu organisasi dalam mengantisipasi dan mengatur permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Baik, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis
pekerjaan untuk memberi informasi dalam rangka mendesain atau pengembangan organisasi. Rekrutmen, manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan, serta pengajian. Penggunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu perekrutan dan seleksi. Kedua, kompensasi. Tiga, evaluasi jabatan. Empat, penilaian prestasi kinerja. Lima, pemerkayaan pekerja. Enam, organisasi. Tujuh, promosi dan pemindahan. Delapan, latihan. Sembilan, penyederhanaan pekerjaan. 10, penempatan. 11, peramalan dan perekrutan. Yang selanjutnya orientasi dan induksi. Analisis tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Klasifikasi tenaga kerja. Yang pertama yaitu berdasarkan penduduk, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang kedua, berdasarkan batas kerja, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang ketiga, berdasarkan kualifikasi. Kualitasnya yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Selanjutnya, masalah tenaga kerja. Yang terdapat 4 masalah dalam tenaga kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kecepatan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan yaitu pengangguran. Baik, kita akan masuk ke materi keempat, penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Tujuan penarikan tenaga kerja. Tujuan penarikan tenaga kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dituntut suatu pekerja. Proses penarikan tenaga kerja. 1. Menentukan dasar rekrutmen. 2. Menentukan sumber rekrutmen, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Langkah-langkah penarikan. 1. Mengidentifikasi jabatan yang lowongan dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan. 2. Mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. 3. Menentukan sumber kandidat yang tepat. 4. Memilih metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. 2. Ada 2 bagian, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Metode tertutup, rekrutmen itu hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Metode terbuka, yaitu rekrutmen tersebut diinformasikan secara luas melalui metode seperti memasang iklan. 2. Memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan jabatan. 6. Menyaring atau menyeleksi kandidat. 7. Membuat penawaran kerja. 8. Melalui bekerja. Analisis dasar penarikan tenaga kerja. 1. Berdirinya organisasi baru. 2. Adanya perluasan kegiatan organisasi. 3. Terciptanya pekerja dan kegiatan-kegiatan baru. 4. Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. 5. Adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat. 6. Adanya pekerja yang berhenti karena pensiun. 7. Adanya pekerja yang meninggal dunia. Menjelaskan materi yang kelima, yaitu seleksi tenaga kerja. Pengertian seleksi. Seleksi merupakan rangkaian langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutus apakah seseorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instalasi tertentu setelah menjalani tes yang dilaksanakan. Jadi seleksi tenaga kerja adalah proses yang menentukan dan memilih
pemilihan orang atau orang-orang dari sekelompok pelamar yang ada melalui tahapan teks sehingga dapat diperoleh tenaga kerja. Tujuan seleksi: 1. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerja. 2. Memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. 3. Mengevaluasi dalam perselisihan dan presentasi pelamar sesuai minat. 4. Memperlakukan pelamar secara adil dan menjalankan diskriminasi. 5. Memperkecil tindakan buruk karyawan yang harusnya tidak diterima. Faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi: 1. Kondisi pelamar tenaga kerja. 2. Faktor eksternal. 3. Perangkat organisasi. Langkah-langkah proses seleksi: 1. Menerima surat lamaran. 2. Ujian. 3. Wawancara, 4. tes latar belakang dan surat referensi. 5. Evaluasi kesehatan. 6. Wawancara kedua dengan atasan langsung. 7. Keputusan atasan. Kualifikasi yang menjadi dasar seleksi: 1. Keahlian. 2. Pengalaman. 3. Usia. 4. Jenis kelamin. 5. Pendidikan. 6. Kondisi fisik. 7. Tampang. 8. Bakat. 9. Temperamen. 10. Karakter. Cara mengadakan seleksi: 1. Seleksi ilmiah. 2. Seleksi ilmiah. Teknik seleksi: 1. Teknik seleksi menggunakan wawancara. 2. Teknik seleksi menggunakan pusat penilaian. Kendala seleksi: 1. Tolak ukur. 2. Penyeleksian. 3. Pelamar. Baik, kita akan masuk ke materi ke-6, yaitu penempatan dan program orientasi. 1. Penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu penempatan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerja yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. 2. Program orientasi adalah suatu kegiatan yang dimaksud untuk memperkenalkan karyawan baru pada perusahaan, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan atasan. Jenis-jenis penempatan: 1. Promosi. 2. Transfer. 3. Demosi. Tujuan orientasi: membantu para karyawan baru menyelesaikan diri dengan memperkenalkan mereka pada 1. Peran mereka masing-masing. 2. Organisasi dan kebijakannya. 3. Rekan-rekan kerja mereka. 7. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja, yaitu PHK, adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Penyebab terjadinya PHK: selesainya perjanjian kerja waktu tertentu. 2. Pekerja melakukan kesalahan berat. 3. Pekerja melanggar perjanjian kerja. 4. PHK massal karena perusahaan rugi. 5. Peleburan penggabungan perubahan status. 6. Pekerja meninggal dunia. 7. Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut. 8. Pekerja sakit berkepanjangan. 9. Pekerja masuk usia pensiun. Masuk ke materi 8, pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan kerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pengembangan tenaga kerja, yaitu 1. Memperbaiki kinerja tenaga kerja. 2. Mengembangkan keahlian para tenaga kerja. 3.
mengadaptasikan para tenaga kerja baru. Cara pengembangan tenaga kerja yaitu orientasi, 2. Pelatihan, 3. Pendidikan. Pengertian kompensasi. Kompensasi atau upah adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan, dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Jenis kompensasi terbagi 3, yaitu kompensasi finansial langsung, 2. Kompensasi finansial tidak langsung, 3. Kompensasi non-finansial. Kita akan masuk ke materi 9, perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja. Tujuan perencanaan karir: 1. Membantu dalam pencapaian tujuan individu. 2. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. 3. Membantu pegawai mengidentifikasi kemampuan potensi mereka. 4. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. 5. Bukti tanggung jawab sosial. Motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Motivasi kerja merupakan salah satu modal dalam menggerakkan dan pengarahan para karyawan atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dalam mencapai sasaran dengan penuh kesadaran, kegirahan, dan bertanggung jawab. Bentuk-bentuk motivasi: 1. Mempersepsi bentuk uang, mempengarahkan dan pengendalian, menetapkan pola kerja yang efektif. 4. Kebijakan. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dari pelaksanaan tugas serta segala tingkah laku kerja dalam melaksanakan aktivitas kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja atau prestasi kerja adalah faktor kemampuan atau ability dan faktor motivasi motivation. Produktivitas kerja. Produktivitas mencerminkan efisiensi dan efektivitas sebuah organisasi. Produktivitas adalah hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas. Produktivitas sama dengan efisiensi tambah efektivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas: 1. Manusia, 2. Modal, 3. Metode atau proses produksi, 5. Lingkungan organisasi atau internal, 6. Lingkungan negara atau eksternal. Membahas materi 11, kepuasan kerja, stres dan konflik kerja. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja: 1. Faktor organisasi, 2. Faktor individu. Stres. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Gejala stres mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang bisa menjadi nervous dan merasakan kekhawatiran kronis dan menunjukkan sikap mudah marah dan tidak kooperatif.
penyebab stres. 1. Beban kerja yang berlebihan. 2. Tekanan atau desakan waktu. 3. Kualitas yang jelek. 4. Iklim positif yang tidak aman. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian, perselisihan, dan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi karena ada hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, status nilai, dan sikap. Jenis-jenis konflik. 1. Konflik dalam diri individu. 2. Konflik antar individu. 3. Konflik antar individu dan kelompok. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. 5. Konflik antara organisasi. Kita akan masuk materi 12. Budaya, perubahan, dan pengembangan. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi lainnya. Fungsi budaya organisasi. 1. Perasaan identitas dan menambahkan komitmen organisasi. 2. Alat pengorganisasian anggota. 3. Menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. 4. Mekanisme kontrol perilaku. 5. Mendorong dan meningkatkan kinerja ekonomi baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penentuan arah organisasi, mana yang boleh dan tidak boleh. Perubahan organisasi. Perubahan atau berubah secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan yang membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Faktor-faktor perubahan organisasi. 1. Faktor internal. 2. Faktor eksternal. Pengembangan organisasi. Tujuan pengembangan organisasi yaitu tujuan pengembangan organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan meningkatnya produktivitas perusahaan. Faktor-faktor pengembangan organisasi. 1. Kekuatan eksternal. 2. Kekuatan internal. Baik, kita akan masuk ke materi 13. Audit sumber daya manusia. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga atau perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Manfaat audit SDM. 1. Mengidentifikasi kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi. 2. Mengingatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. 3. Mendorong tanggung jawab dan profesional yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia. 4. Memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Tujuan audit atau SDM. 1. Menilai efektivitas dari fungsi SDM. 2. Menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. 3. Memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Kita akan masuk ke materi 14, pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan SDM di sini dimaksud sebagai suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina SDM dalam melakukan pekerjaannya dalam perusahaan.
Tujuan pemeliharaan SDM: 1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 2. Meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. 3. Meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. 4. Memberikan ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan karyawan. 5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. 6. Memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. 7. Mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis. 8. Mengefektivitas pengadaan karyawan.